Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kois. Di sini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan bakat dan apa macam-macam bakat dan cara mengenali jenis-jenis bakat yang Anda miliki. Bakat atau nama istilahnya yaitu aptitude. Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan baik, cepat, dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Nah, dari pengertian di atas dikatakan orang berbakat itu ialah ketika dia melakukan hal dengan cepat dan lebih baik. Nah, dibandingkan dengan orang biasa, ketika kalian melihat orang-orang yang biasa melakukan hal tertentu tetapi tidak di dalam bidangnya, itu belum dikatakan berbakat. Nah, dan bakat sendiri itu terletak sejak lahir atau bawaan dari orang tuanya. Nah, seperti itu. Nah, dan bakat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Nah, bakat umum adalah kemampuan atau potensi dasar seseorang yang dimiliki setiap individu. Nah, bakat umum itu adalah kemampuan dasar ya teman-teman. Nah, contohnya adalah mampu berbicara. Yang pertama adalah mampu berbicara, dan yang kedua adalah mampu berpikir, dan yang ketiga mampu berjalan dan bergerak, dan yang keempat mampu menulis dan membaca dan lain-lain. Nah, dari 1 sampai 4 penjelasan tadi itu merupakan seseorang untuk melakukan sesuatu hal, berbicara, berpikir, berjalan dan bergerak, dan menulis dan membaca, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya adalah bakat khusus. Nah, bakat khusus ini adalah tadi yang sudah saya singgung di yang pertama, orang yang memiliki bakat ya di sini adalah puncaknya, yaitu bakat khusus. Nah, yang pertama adalah cara mengenalinya adalah bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditujukan dengan konsep dalam membentuk kata-kata. Nah, biasanya dalam bentuk verbal ini adalah dicontohkan kepada seorang motivator, seorang politikus. Nah, itu adalah masuknya di bakat verbal. Dan yang kedua adalah bakat nominal, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau matematik. Nah, di sini sudah jelas bahwa nominal itu ahli hitung, akuntan, terus arsitek, sipil, pegawai bank, itu masuknya di nominal. Nah, yang selanjutnya yaitu bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir dan bernalar. Nah, jelaskan bahwa di sini bermain angka dan bermain kata-kata. Nah, di sini sangat pintar, ini sudah sangat jenius sekali di bakat ini, yaitu bakat dari seorang ilmuwan ya, skolastik ini. Dan yang keempat adalah bakat abstrak, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal membuat pola, rancangan, ukuran atau bentuk atau posisi-posisinya. Nah, bakat abstrak ini adalah masuknya di bidang arsitek, juga masuk di bidang seniman, pelukis, pemusik, masuk di dalam bakat abstrak ini. Dan yang kelima adalah bakat mekanik. Nah, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk prinsip umum IPA, alat-alat kerja atau lain-lain. Nah, mekaniknya seperti bengkel, tukang. Nah, itu masuknya di mekanik, seperti itu. Dan yang keenam yaitu bakat relasi ruang, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola dua dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Nah, contohnya yaitu
fotograf, insinyur, pilot. Nah, di situ adalah termasuk orang-orang yang berbakat dalam relasi ruang. Dan yang ketujuh adalah bakat ketelitian klerikal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal tulis menulis, meramu, dan di bidang laboratorium. Nah, sudah jelas ya bakat orang-orang dalam tulis menulis dan meramu di laboratorium, yaitu para profesor dan ilmuwan-ilmuwan atau para pekerja di kantor. Nah, yang terakhir yaitu kedelapan, bakat bahasa, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam penalaran analisis bahasa. Dan contohnya orang yang berbakat dalam ahli bahasa yaitu wartawan, terus entertain, itu sangat berbakat di situ. Terus YouTuber, nah itu bakatnya di bidang bahasa, seperti itu ya teman-teman. Itu yang kiranya bisa saya sampaikan bakat dari seseorang ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.